Selamat datang di Financial Dialogue. Terima kasih sudah bergabung menjadi teman dialog kita hari ini. Saya Ligwina Hananto, saya Nyonya Rumah. Tentu saja ini lucu-lucuan internal kami ya. Nyonya Rumah bukan tuan rumah. Dan di Kiam Financial kami itu orang-orang yang percaya kalau money is either about dreams or anxiety. Nah, menariknya ternyata kami semua di sini sepakat bahwa kami ingin mengambil jalur pencapaian dreams and achievement, celebrating life, bukan menakut-nakuti, fear-mongering, atau bikin anxiety tambahan. Pertama itu saya itu dulu juga ikutan di konsultasi nama Tewina. Selalu ditekankan itu masalah uang darurat tuh, dana darurat ya. Akhirnya punya tuh dana darurat. Nah, waktu bulan September 2019 invest di Ketawa Comedy Club, sebuah comedy club. Per 14 Maret tutup. Aduh. Jadi dana daruratnya dipakai buat bisnis gitu ya, Mo? Iya, betul. Luar biasa ya. Terus istri saya juga temennya Anin tuh. Iya, halo Firly. Ada juga dong salam. Dia sandwich generation lagi ya. Tadi ada sandwich generation. Saya jadi ingat istri saya itu sandwich generation pisan. Juga punya masalah yang sama karena dia bisnisnya juga bisnis teater kan. Bikin planetarium buat anak-anak itu. Dia berhenti juga sama. Iya. Itu. Jadi asal muasalnya itulah. Jadi Ruben itu waktu starting work from home di bulan Maret, itu kayak hampir semua orang lah ya, agak mixed feeling gitu, seneng di rumah sama anak-anak, sama istrinya, tapi lama-lama bosen juga, lama-lama feeling hopeless juga gitu kan. Kayak kemarin aku cerita sama Mbak Wina, suamiku tuh ngerasa hopeless gitu loh, karena dia merasa banyak teman-temannya dia yang tenaga medis atau dokter, dia harus keluar dari rumah, harus berjuang gitu kan. Treating COVID patients gitu. Nah, sedangkan dia merasa undeserving bisa stay di rumah dengan aman-aman aja, dengan tenang-tenang aja gitu kan. Nah, jadi karena dia ngerasa undeserving, lalu dia tuh ada perasaan resah gitu loh, ada perasaan resah kayak everyday dia bangun tidur kayak, aduh masa gue cuma di rumah aja nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Nah, akhirnya dia bilang sama aku, apa ya yang kira-kira aku bisa lakukan di rumah tapi tetap produktif dan aku tetap bisa kontribusi terhadap si COVID ini gitu, walaupun dia bukan dokter ya, tapi gimana ya caranya kontribusi dengan cara gue gitu, dia bilang. Ya terus akhirnya aku bilang kenapa kamu nggak masak aja gitu kan, tapi ya dia bilang aduh tapi siapa yang gimana caranya mendistribusikan makanan ini gitu. Dan akhirnya long story short, suatu hari di bulan Maret, di suatu hari Kamis, tiba-tiba dia bangun tidur, dia bilang, aku hari ini akan masak, Sabtu aku akan masak untuk tenaga medis 50 dokter, dan aku akan masak sama mbak-mbak, gitu kan. 50 gitu? 50 ya? Langsung 50? Ya, langsung 50. Terus aku bilang, emang kamu tahu mau ke rumah sakit mana? Aku udah tahu, ternyata dia diem-diem, dia koordinasi sama salah satu sahabatku yang memang dokter, yang dia bantu untuk koordinasi ke rumah sakit itu untuk cari kontak. Jadi kita dapat koneksi dari dia gitu. Ya udah, starting that Saturday di 10 Maret, 10 consecutive weeks dari situ nggak berhenti masak untuk 50 dokter dan dirotasi ke semua rumah sakit yang memang dirujuk officially oleh pemerintah gitu. Nanti di sini nih kita harus dengerin sedikit aja nih dari yang lain gitu kan, dari kamu, dari Keke, bahwa kalau ceritanya itu begitu inspiring lah gitu. Kalau aku baca chatnya aja bilang wah aku sangat terinspirasi seperti itu, karena memang untuk berbisnis kayak nggak mudah gitu ya, banyak hal-hal yang mungkin mau angkat tangan di tengah jalan itu kayaknya ya wajar-wajar aja kalau dengar dari cerita, untuk menyerah itu wajar-wajar aja. Jadi memang butuh mental yang baja gitu. Nah, ternyata itu memang ada yang kita sebut di psikologi itu modal psikologis. Nah,
sayangnya banyakan orang mau bisnis tuh yang pertama kali dipikirin tuh cuma 3. Yang pertama biasanya modal uang finansial, ada enggak? Yang kedua biasanya disebut modal human capital. Jadi saya punya nggak ilmunya gitu. Kalau mau bikin masakan saya bisa nggak gitu. Kalau saya mau bikin, saya sebagai trainer, saya punya ilmu psikologinya nggak gitu. Itu yang dipikirin tuh. Dan yang ketiga biasanya yang dipikirin adalah social capital. Saya punya networkingnya nggak gitu. Nah biasanya yang disiapin 3 ini, yang satu ketinggalan. Yang satu ketinggalannya itu modal psikologis. Padahal modal psikologis ini yang bikin orang akhirnya berhasil atau enggak ya ini nih, satu ini. Karena ini yang membuat bisa bertahan di semua ombak lah gitu. Bahkan ombak dari yang kali ini corona gitu. Semua pasti pernah tenggelam, kelelep lah paling enggak keminum airnya gitu. Air asin, tapi bisa akhirnya berdiri lagi naik perahu yang berbeda atau perahu yang sama. Itu biasanya modal psikologisnya tuh. Nah, modal psikologis tuh ada 4 ternyata. Jadi gara-gara itu tutup, penghasilan 0, istri juga struggling gitu. Kita dana darurat yang sudah pakai itu masih ada tapi makin lama makin tipis. Akhirnya yang saya lakukan adalah tiduran. Cari wangsit. Rebahan. Iya beneran. Iya maksudnya kalau lo depresi kan, lo tuh nggak mau ngapa-ngapain. Jadi makan terus, tapi lo nggak mau ngapa-ngapain. Udahlah harus di rumah terus kan. Akhirnya tiduran aja terus, tiduran main game. Nah salah satu layanan itu kan bisa terus kan. Akhirnya karena itu TikTok lagi naik banget ya. Mungkin pada ingat ya bulan April itu TikTok, wah usernya naik banget. Ya saya juga pengen gitu lihat orang joget-joget, oh kayaknya seru ini gitu. Akhirnya gue buka TikTok lah, gue install. Rupanya TikTok itu adalah ya buatan Tiongkok ya. Jadi memang spying on us sebenarnya itu. Jadi dia yang bekerja sesuai dengan algoritmanya tuh ngelihat apa yang lo kerjain. Algoritmanya betul. Jadi karena gue lagi mikirin duit gitu, akhirnya gue banyak nyari-nyari yang ya karena di TikTok tuh nggak joget-joget aja, tapi ada juga orang yang cerita soal uang, cerita soal penghasilan lagi di rumah, gimana cara ini. Lama-lama tuh yang sering nonton diulang-ulang itu gitu. Nggak lama kemudian semua isi TikTok gue semuanya nasihat bisnis. Salah satunya adalah dagang. Salah satunya adalah mulai berjualan tanpa modal, yaitu dengan dropshipping. Gue masih ingat ini pertamanya. Alat pertama yang gue jual. Semua orang membutuhkan itu bukan? Ya. Ini kita udah jual 2.000 pieces sekarang sampai sekarang. Pertamanya itu gue bener-bener beli di Tokopedia, jual di Shopee. Untungnya ini masih inget gue 4.000 perak gitu. Cuman karena tanpa modal gitu, karena cuman modal jualan di sini, pindahin di sini gitu. Ya kan gitu. Sampai akhirnya pesanannya cukup banyak. Akhirnya stok ini. Dan sekarang jadi ada, kalau dagang online itu ada tingkatan-tingkatannya rupanya. Pertamanya ya. Pertamanya dropship, jadi kita nggak punya barang. Terus gue belajar dropship, terus gue belajar lagi jadi stokis. Jadi sekarang punya stok di rumah. Abis itu punya brand. Nah yang punya brand ini itu nanti untuk bisnisnya. Cuman waktu kita belajar itu memang waktu jadi stokis karena itu butuh modal kan ya, terus harus belajar timingnya. Dan kemarin ngomong sama Ligwina, kalau jualan online itu harus siap 2, siap gagal dan siap berhasil, karena dua-duanya neraka. Berhasil juga neraka jadi kamu. Iya, karena misalnya nih ya, misalnya ini nih ya, ini earphone paling laku di tempat saya, namanya earphone Makarun. Udah ini berapa ribu tuh kejual? Ini sehari pernah jual 513 pieces sehari. Allah yang mau pasal 500. Itu ngebungkusinnya gimana, Mo? Wah, dan ngebungkusinnya 3 hari. Baru selesai semuanya dibungkus. Ngelakban berdua sama istri saya ya. Anin, kamu tahu kan? Firly itu adalah S2 luar biasa, universitas ternama di Indonesia. Tapi ngelakban sama saya tiap pagi nih, gini-gini nih. Sekolah tinggi-tinggi ngelakban. Jadi perempuan itu buat apa sekolah S2 tinggi-tinggi? Buat ngelakban dagangan suami. Luar biasa. Sampai pada titik yaitu pesanan banyak, uang modalnya, wah gila. Zaman sekarang itu
ngeluarin uang 10 juta buat beli sesuatu gitu, kayaknya harus tahan-tahan kan ya. Nah akhirnya kita pakai jaminan nih. Nah ini contoh jaminan, namanya resi. Ini resi ya. Oh, oke. Gitu. Jadi saya karena kata Ligwina hutang boleh, tapi ingat harus bisa bayar kapan. Jadi gue mikirnya ini resi ini kalau di Lazada itu kita gajian setiap hari Selasa. Jadi gue datang ke kakak, ke apa gitu, sambil bilang, nih gue sehari resi segini nih. Tapi barangnya kagak ada. Oke. Gitu. Barang nggak ada, gue harus beli apa segala macam. Ya akhirnya dibantuin sama kakak. Nah itu yang maksud gue, ada kalau keberhasilan itu nggak cuma kerja keras, kerja keras itu gue nggak percaya cuma kerja keras doang, atau memang harus kerja keras, memang harus ada keturunan, harus punya saudara juga. Saudara yang bisa bantuin. Oh iya ya. Aduh, ini pertanyaan klise banget ya. Iya, tapi semua orang pengen tahu. Aduh, ini 1001 pertanyaan, ini hampir semua webinar nanya ini sebenarnya, dan aku sebenarnya udah bosen sih ditanya kayak gini ya, karena I mean, you know, being a working mom is not something unique anymore, like, you know, and we all do it, ya kan? It's not something udah nggak terlalu spesial lagi gitu. Mbak Wina is a working mom, you're a working mom, ya kan? Dan jujur aku tuh sebel banget sama kata-kata mompreneur sebenarnya. Jadi aku kalau disebut mompreneur gitu, I hate being called mompreneur. I am an entrepreneur. I am not an mompreneur. Ya kan? Itu sama kayak Ligwina ya, gitu. Disebut komedian wanita. Iya, itu kayak gue stand up komedian perempuan. Terus emang kenapa? Stand up komedian aja, nggak usah pakai perempuan. Ruben kenapa nggak disebut deadpreneur? Kenapa Ruben nggak disebut deadpreneur? Mulai julid. Aku kayak I'm an entrepreneur, I'm not a mompreneur, and then being an entrepreneur and also a parent is something natural, you know. It's not something unique anymore. We don't live in the stone age, you know. Kita udah 2020 ini gitu loh. Jadi kayaknya kita mengeliminasi pertanyaan itu deh sebenarnya. Cuman secara realistis, kita di 2020 ini aku cukup privilege karena bisa dibilang ya kita sekarang jadi bisa child rearing berdua sama Ruben, ya kan, di rumah ada Ruben. Jadi ya sekarang kita juggle berdua. It's not on me anymore, you know. He has his own. He jadi has to ngurus change keluarga bukan tes keke aja ya, tapi it takes two to tango ya. Absolutely, it takes two to tango. Jadi kalau aku lagi di kantor, Ruben di rumah ngurus anak, dia anakku di rumah, Ruben di dapur mandorin anak-anak kitchen. Jadi kayak sekarang 2020 it's more dynamic buat kita berdua gitu. Jadi sekarang kita lebih appreciate yang namanya role parenting tuh yang memang harus sama-sama gitu. Dan apalagi sekarang kita punya bisnis berdua kan, yang kita bangun benar-benar berdua. Jadi ya we treat each other equally, nggak ada yang lebih penting, nggak ada yang lebih bos, nggak ada yang lebih karena ya gimana, dapur Ruben pemasukannya sama-sama berdua gitu kan. Kita bener-bener juggling. Aku urusan operasional, marketing, bisnis, Ruben urusan dapur, urusan menu, developing makanan, dan coaching anak-anak dapur. Jadi I mean it's not something strange lagi gitu buat aku sama Ruben. Dan menurut aku mungkin tahun ini tuh tahun yang bener-bener life changing banget, dan aku yakin gak cuma buat aku doang. So many of our friends berubah mindset, ya kan, berubah mindset tentang parenting juga berubah, mindset tentang health berubah, mindset tentang lifestyle berubah, even tentang spirituality pun berubah gitu. Banyak banget udah udah mulai lihat ke depan gitu dan lebih enjoy hari ini. Yang penting gue bisa makan, yang penting gue bisa penting gue bisa tidur tenang malam, gue nggak mikirin terlalu banyak utang gitu ya. Jadi we're lucky that we have a side business yang awalnya kita pikir side hustle, tapi sekarang jadi kayak it's not a hustle anymore. We wanna do this, we really wanna do this gitu. And ternyata partnering sama Ruben it's not as horrifying yang aku pikir gitu. Ternyata it's actually fun gitu. It's actually very fun gitu bisnis sama pasangan. But again, if you marry the right one, ya kan.
tadi saya pas lagi Kang Mo sama Teka cerita aja, saya udah mulai catat-catat apa yang paling berwarna, paling kental gitu. Dan mungkin kalau teman-teman di sini ada yang berbisnis juga bisa ngelihat saya yang paling kental yang mana ya gitu. Nah, hope itu apa? Kalau hope itu sebetulnya adalah harapan bahasa Indonesia, tapi simpelnya adalah seperti ini. Boleh dilanjutkan di next. Jadi hope itu adalah kalau saya tahu tujuan, saya mau apa, saya bisa ngelihat goalnya di mana, saya punya dorongan mau ke sana, sama tahu caranya. Jadi harapan itu bukan kayak, aduh gue pengen ini, gue pengen, karena itu nggak harapan. Nah kalau tadi dengan dari ceritanya Kang Mo itu, ini banget nih. Kan dimulai dari TikTok. TikTok ngeliat, terus kayaknya bisa nih gitu kan. Ada kata kayaknya bisa, karena ada contoh di depan mata. Dan dia mau bergerak ke sana dan kurang lebih belajar supaya tahu cara. Jadi sebetulnya hope-nya yang bekerja banget nih. Tiba-tiba banting setir, tiba-tiba melakukan yang nggak pernah dilakukan, hanya nontonin TikTok, tiba-tiba ganti cara, pasti hope-nya gede. Karena apa? Pasti setiap malam, kayaknya bisa nih, kayaknya bisa. Pasti itu kata-kata itu muncul, kayaknya bisa. Karena apa? Ada 3 hal ini. Jadi kalau ada orang ngomong, saya tuh harapannya gede, tapi dia nggak punya 3 hal ini. Saya tuh punya harapan gede, ditanya caranya gimana? Nggak tahu. Nah itu pasti bohong tuh. Nah pasti itu nggak jalan gitu. Nah jadi harus ada 3 hal ini. Tahu tujuan, clear, punya motivasinya, dari cuman main akhirnya yuk gerak deh, ambil resiko deh. Itu kan salah satu itu pebisnis, ambil resiko deh gitu kan, sama tahu caranya gimana, paling nggak di kepala itu kegambar. Yang kedua self efficacy. Nah kalau self efficacy ini aku justru tadi ngebayang dari ceritanya Teke nih. Self efficacy itu adalah saya tahu apa yang saya butuhkan untuk doing this gitu, untuk menyelesaikan itu. Saya tahu saya punya kompetensinya, saya bisa doing this great gitu. Nah mungkin kan TKK udah punya 2 tuh tadi, udah pernah punya sebelumnya pengalaman bisnis. Jadi ketika walaupun mungkin bisnisnya berbeda, walaupun mungkin produknya berbeda, tetapi bisnisnya sama kurang lebih. Alurnya apa yang harus disiapkan. Jadi it's not a new for me gitu. Kita dulu bisa berhasil, sekarang pasti bisa. Nah ini yang disebut dengan self efficacy. Punya nggak kemampuan itu? Saya bisa nggak untuk menyelesaikan apapun yang datang, saya bisa nggak membuat ini dari nol lagi. Kalau misalkan yang tadi udah bongkar jatuh gara-gara hempasan corona, bisa nggak nih bikin dari nol gitu. Itu self efficacy tuh, saya punya nggak kemampuan. Nah ini beda ya sama self belief, bukan percaya diri gitu. Tapi self efficacy itu clear banget soal kompetensi di satu bidang. Jadi kalau di bidangnya dia misalkan di bisnis ya dia punya kompetensi bahwa saya good di dalam bisnis. Kompetensi dia sebagai guru ya saya good sebagai guru. Jadi cuma satu bidang. Jadi kalau yang dibilang orang percaya diri itu harus merata di segalanya, belum tentu gitu. Dia harus didukung dengan bukti. Jadi self efficacy itu berbicara tentang fakta. Saya memang nggak punya kemampuan di sini. Kalau ada orang yang percaya diri walaupun dia nggak pernah belajar, dia nggak pernah tahu, pasti saya bisa. Nah itu biasanya halu. Nah gitu. Gitu. Nah, yang semua stand up komedian itu halu. Maaf ya, ini kenapa gitu jadi ya? Julid semua ini? Karena ngobrol itu biasanya ujung-ujungnya julid. Jadi sebenarnya memang kita perlu mengumpulkan panelis julid kayaknya. Kalau webinar kan harus bijaksana. Silakan. Julid yang ini mah. Lanjut ya. Yang ketiga resiliensi. Resiliensi itu bumper. Jadi bumper itu kayak sebelum saya akhirnya breakdown, nggak bisa ngapa-ngapain lagi, sebelum sakit parah secara psikologis, itu tuh punya bumpernya, energinya tuh bertahan, reserve-nya tuh kuat. Nah kalau dibilang tadi ini cash reserve-nya lah untuk emosionalnya kita gitu. Punya nggak kita cukup banyak? Biasanya ada orang-orang yang cash reserve-nya memang dasarnya wadahnya kecil, dan dia nggak ngisi-ngisi, jadi nggak diisi. Jadi ya kena masalah dikit jebol gitu. Nah, yang terakhir adalah optimism. Optimism itu paling simpel. Adalah bagaimana kita menarasikan diri kita. Nah, paling menarik nih. Ini paling psikologis. Bagaimana kita menarasikan diri kita. Jadi kalau kita ngeliat di kaca, gue tuh orangnya sial ya. Nah, itu bukan orang optimism. Kayaknya semua hal buruk pasti terjadi sama gue ya gitu. Jadi kalau kita disuruh narasiin, kenalin deh diri kamu, ceritain tentang pengalaman-pengalaman kamu gitu.
bagaimana kita menarasikan diri kita itu akan menggambarkan bagaimana optimisme kita. Orang yang optimisme percaya bahwa dia bisa mempunyai hasil outcome karena dia percaya yang baik adalah dia. Kalau ada buruk yang terjadi itu karena kesalahannya bisa diperbaiki. Tapi orang yang pesimisme beda tuh dia menarasikannya. Kalau ada hal yang buruk, yang salah ya saya gitu. Memang saya sial, memang saya jelek gitu. Saya ngelakuin apapun nggak bisa gitu. Nah kalau udah kayak gini, ini udah nggak ada bensinnya nih sama sekali. Nih orang rohnya udah hilang nih kayak gitu. Nggak akan bisa kemana-mana. Nah, menariknya adalah ini itu kayak otot, bisa dilatih. Dan satu dilatih, yang lain bisa ketarik. Tetapi tetap ada nuansa lebih menonjol di satu orang gitu. Kalau kita bayangin deh, mungkin Kak Wina di sini ngebayangin, Kang Mo di sini kayak ngebayangin saya tuh paling kuat yang mana ya? Pasti ada satu yang akhirnya mendrag kita tetap maju dibandingkan yang lainnya. Yang lainnya akan ngikut. Itu yang akhirnya mungkin membuat orang-orang yang di sini yang ngefans nih sama para rockstar di sini itu pasti salah satunya ada yang dari 4 ini. Kurang lebih sih kayak gitu. Saya tidak ada rasa cinta sedikit pun sama barang-barang yang saya jual itu waktu dulu itu. Karena butuh. Tapi itu menghasilkan lumayan kan, Kang? Iya. Secara serius. Tapi nggak ada cinta. Beli banyak. Jadi saya kan ini juga dapat dulu pecah telur 100 per hari itu gara-gara ikutan ini flash juga sale. kan. Enggak, ada mentor teman. Oh, oke. Ini sebelum flash sale ya? Sebelum cerita flash sale. Nah, yang tadi saya cerita siap gagal dan siap berhasil karena saya baru berhasil setelah buka 6 toko. Baru bisa 100 tuh. Waduh. Nah, pas si toko ke-6 lagi jalan, lagi udah mulai pusing karena 100 kan per hari. Toko ketiga ikutan flash sale. Saya lupa, saya udah pernah daftarin. Tiba-tiba sehari 500. Ini satu produk doang itu kalau nggak salah si headphone itu 513 itu per hari. Dapat 2 hari tapi hari keduanya kayaknya udah ditutup kerannya sama si Lazada, jadi nggak sebanyak itu. Jadi sekarang gitu, saya ada 10 toko yang lagi ikut flash sale ada di atas, ada yang penjualan cuma 6 per hari, ada yang 10, ada yang 21 gitu. Ada yang 400. Nah, itu tuh sama sekali tidak ada rasa cinta ya. Sampai akhirnya saya menemukan produk ini. Ini lagi ngetren. Kalau ini adalah antena indoor, Pak. Oh. Mulai jualan. Siapa tahu ada yang butuh. Guys, Ini saya jual 32.000. 32.000. Nah, tapi saya pernah, gara-gara saya jualan ini, pas lagi buka TikTok, ada iklan di TikTok. Di Facebook juga ada iklan. Ada iklan sama persis barangnya. Dia jual 132.000. Jadi, bisa itu gitu ya? Iya, jadi ketika kita cinta sama brandnya, ya cinta sama produknya, kita bisa bikin brand kita sendiri gitu. Jadi saya cari barangnya, ada yang dibikin sendiri segala macam. Akhirnya yang tadinya nyari margin doang 10.000 gitu, akhirnya ini kan ya sebenarnya nyari banyaknya aja ya. Jadi karena profitnya 10.000 perak, nyari volume gitu. Akhirnya saya mikir kalau cuman 10.000 tuh kan nggak punya modal. Kita dalam 10.000 nggak punya ruang untuk bergerak gitu. Baru dibungkus aja, dibungkus pakai bubble wrap itu kena 200 perak. Ngeprint ini nih, ngeprint si renceng ini nih, 1 biji ini 180 perak gitu. 10.000 kegerusnya gampang banget gitu. Artinya memang harus punya barang yang bisa dijual dengan margin tinggi banget. Nah, gimana cara bisa ngejual dengan margin tinggi? Ya kita harus develop brand. Akhirnya saya develop brand yang satu namanya Envy, itu jualan cover sepeda ya. Cover sepeda tuh kan suka ditaruh di rumah sama dimarahin sama istri ya. Ini ya, papa. Itu punya saya. Papa ini dari luar kotor gitu. Nah, ada cover set gitu, di coverin gitu. Atau masuk ke mobil gitu. Nah, saya jualan itu marginnya gede. Cuman brandnya harus dibikin. Brandnya dibuat, terus banyak modal yang harus dikeluarkan, misalnya buat kemasan gitu. Kemasannya aja udah 10.000 perak. Oke, jadi, tapi sebenarnya yang si cover sepeda ini bikin atau ngambil? Maksudnya produksi sendiri atau ada distributor? Ada yang ngambil, tapi ada diproduksi sendirinya gitu. Jadi nggak saya kan nggak bisa langsung ngerajut gitu. Jadi,